Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sampai dengan saat ini, salah satu aset atau harta tidak bergerak yang sering dijadikan warisan dari orang tua kepada anak atau keturunannya adalah tanah. Mengapa? Karena tanah sampai dengan saat ini, setahu saya, nanti Bapak Ibu bisa koreksi sendiri di rumah, setahu saya sampai dengan saat ini, tanah masih sangat tinggi nilai jualnya. Orang-orang di bagian timur Indonesia misalnya, orang tua masih banyak yang menjadikan tanah sebagai warisan bagi keturunannya. Mengapa saya bilang di bagian timur Indonesia? Untuk masyarakat perkotaan yang cenderung hidupnya sudah sangat maju, yang sudah mulai memasuki revolusi industri 5.0, hal itu tidak terlalu menjadi persoalan yang rumit. Tetapi tidak sedikit pengusaha-pengusaha dalam dunia industri 5.0 yang sudah sangat maju ini menjadikan tanah sebagai salah satu investasi. Sampai saat ini, tanah masih menjadi salah satu investasi yang sangat diminati. Karena kembali lagi, tanah masih merupakan aset tidak bergerak yang nilainya selalu meningkat apabila dijual kembali. Sehingga yang mau disampaikan adalah tanah bagi sebagian orang merupakan lambang kesejahteraan. Sebagian besar orang masih beranggapan bahwa seseorang atau orang-orang dikatakan sejahtera ketika punya jaminan kesejahteraan tersebut. Dalam hal ini tanah. Namun Ibu Bapak dan Saudara-saudara, tidak sedikit sesuatu yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan ketentraman, sebaliknya menimbulkan konflik karena perebutan sampai menimbulkan kekerasan. Baik dalam dunia industri modern seperti saat ini, ataupun dunia yang jauh belum ada teknologi sekalipun seperti dalam bacaan saat ini. Konflik atas kepemilikan tanah sudah terjadi. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini menceritakan tentang bangsa Edom yang hendak menjadikan tanah dan pegunungan Israel menjadi milik mereka. Tetapi Allah tidak berkenan atas hal tersebut. Bagian firman ini merupakan nubuat dari Yehezkiel tentang pemulihan, tentang pembaharuan yang akan terjadi atas kehidupan bangsa Israel yang saat itu sedang ada dalam pembuangan di Babel, sedang hidup menjadi budak bagi bangsa Babel. Kita tahu Ibu Bapak dan Saudara-saudara, apa yang menyebabkan umat pilihan Allah harus hidup dalam pembuangan sebagai budak? Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan yang telah menolong mereka dari segala kesesakan. Selalu saya sampaikan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang kalau lapar cari Allah, kalau kenyang cari berhala. Bahkan tanah perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak lagi menjadi tempat yang kudus bagi mereka untuk mencari Allah. Melainkan gunung-gunung dan bukit-bukit pengorbanan yang seharusnya dipakai untuk menyembah Tuhan Allah, mereka pakai untuk melakukan kekejian hingga penyembahan berhala. Lembah-lembah yang seharusnya menjadi tempat perteduhan
tidak lagi menjadi tempat perteduhan. Semua sudah mereka cemari dengan dosa. Tempat di mana seharusnya mereka hidup sebagai umat pilihan Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, tidak lagi sebagaimana semestinya. Allah marah dan membuang mereka sebagai orang buangan selama 70 tahun di Babel. Adakah yang tidak marah atau tidak geram ketika sesuatu miliknya berbalik dan melakukan pengkhianatan? Semua yang kudus milik Allah itu dibuat najis oleh umat yang dipilihnya sendiri. Dan ketika umat hidup dalam pembuangan, ibu bapak dan saudara, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka mulai menyindir mereka. Katanya umat pilihan Allah. Kenapa dibuang? Katanya umat pilihan Allah. Mengapa jadi budak? Mereka disindir ibu bapak dan saudara-saudara. Dari sindiran ini Allah ingin supaya umat pilihannya belajar bahwa setiap hal ada konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka melakukan pelanggaran dan dosa. Untuk setiap pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, ada konsekuensi, ada hukuman yang harus tetap mereka terima. Dan bacaan kita saat ini secara lebih mendetil menceritakan tentang bukan hanya sindiran yang mereka terima, tetapi juga kepemilikan gunung, tanah, lembah, sungai yang menjadi milik umat pilihan Allah hendak diklaim menjadi milik bangsa lain. Dalam hal ini bangsa Edom. Ibu bapak dan saudara-saudara, padahal kalau kita telusuri ke belakang, bangsa Edom ini bukan bangsa yang asing. Melainkan mereka adalah kakak. Bangsa Edom ini adalah kakak dari bangsa Israel. Edom, jika kita tarik ke belakang, maka kita akan menemukan asal-usul bangsa Edom adalah Esau. Dan asal-usul nenek moyang bangsa Israel adalah Yakub. Sehingga bangsa Edom ini bukan bangsa yang asing sebenarnya bagi orang-orang Israel, bagi umat Israel. Kakak mereka sendiri. Ibu bapak dan saudara, Allah saja tidak berkenan umat pilihannya berbuat hal yang tidak baik pada kekudusannya, apalagi bangsa lain. Sehingga hal ini yang menjadikan firman Tuhan datang berupa nubuat pemulihan melalui Nabi Yehezkiel kepada umatnya saat itu. Gunung, bukit, tempat umat seharusnya datang dan melakukan penyembahan kepada Allah akan dikembalikan kekudusannya. Ketika penghukuman dijalani, baik gunung, lembah, ataupun tanah menjadi sunyi, menjadi sepi. Namun ketika pemulihan Allah berikan, semua itu akan kembali dipenuhi oleh umat dengan sorak-sorai dan puji-pujian kepada Allah. Tanah dan lembah yang digambarkan sebagai tempat tinggal dan berteduh akan dikembalikan fungsinya ketika ada pemulihan dan pertobatan. Ini yang sudah tadi saya sampaikan di awal bahwa tanah ini menjadi sangat penting. Bahkan bagi orang Timur Tengah saat itu, tanah melambangkan kejayaan, melambangkan kesejahteraan. Kalau tanah tidak melambangkan kejayaan dan kesejahteraan, untuk apa bangsa-bangsa saling berperang, para raja saling mengangkat pedang untuk memperebutkan tanah satu dengan yang lain? Tetapi harus diingat, ibu bapak dan saudara-saudara, dari tanah, lembah, dan bukit
bahkan gunung yang adalah milik Allah. Itu semua harus dijadikan sebagai tempat untuk memuji Allah. Sehingga pembaharuan yang Allah berikan bukan karena Allah mendengar tangisan, teriakan umat, tetapi karena Allah kembali menguduskan umatnya, kembali menguduskan namanya yang sudah dibuat cemar oleh umatnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari sini, dari bacaan kita ini, kita kembali diingatkan bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan jahat yang melanggar kekudusan dan perintah Allah. Umat pilihannya sekalipun harus menjalani hukuman ketika menodai kekudusan yang telah Allah berikan. Namun hukuman yang Tuhan berikan harus dipahami sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun umat kepada pembaharuan yang membuahkan pertobatan. Pertobatan dari cara hidup yang lama, cara beribadah yang lama yang tidak berkenan bagi Tuhan. Cara beribadah yang hanya dianggap sebagai ritual dan bukan lagi aktual. Dari sini pun ditegaskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pemulihan mendatangkan pertobatan. Pun dalam hal menjalankan ibadah. Sehingga ibadah tidak lagi dianggap sebagai ritual semata. Ibadah tidak hanya nampak dari luar. Tetapi itu dimulai dari dalam. Gunung, bukit, tanah dan lembah yang digambarkan oleh Yehezkiel ini adalah tempat perjumpaan Allah dengan umat. Tempat perjumpaan umat dengan Allah. Tempat umat beribadah kepada Allah. Sehingga jangan sampai itu hanya ritual. Ini menjadi penting. Pun ketika Raja Daud berperang dan merebut Yerusalem. Dan kemudian ia menjadikan tempat itu kudus. Tempat untuk umat berjumpa dengan Allah. Dan itu yang kemudian disebut sebagai Gunung Sinai. Gunung, bukit, tanah, dan lembah yang digambarkan sebagai tempat perjumpaan umat dengan Allah, tempat di mana umat seharusnya menaikkan puji-pujian bagi Allah dari tempat perteduhan mereka. Itu semua dimulai dari dalam, dari rumah, ibu bapak dan saudara-saudara. Jangan sampai rumah atau jangan sampai keluarga mengabaikan ibadah. Hanya menganggap ibadah sebagai ritual semata, tanpa ada aktualisasi di dalamnya. Rumah-rumah, tempat perteduhan, tempat seharusnya dijadikan untuk menyembah Allah, tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Ibadah tidak lagi dilakukan dengan benar. Padahal seharusnya itu semua dimulai dari dalam kehidupan keluarga, dari dalam kehidupan rumah tangga. Ada ayah, ibu, anak, orang tua, sanak saudara, orang-orang yang dikasihi. Jangan sampai hanya karena COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, kita lalu berkumpul dalam rumah untuk melakukan ibadah. Tapi ibadah itu
yang kita lakukan di rumah-rumah masing-masing bukan karena ada COVID-19. Tapi itu sudah harus kita bangun. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari dalam kehidupan keluarga, barulah itu akan nampak dan itu akan memancar bagi kehidupan jemaat. Pun kehidupan jemaat akan memancar dalam kehidupan masyarakat ketika ibadah yang benar kita lakukan dengan cara yang benar, yang dimulai dari dalam kehidupan keluarga. Matius 5 ayat 13 sampai 16 mengajak kita untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Situasi COVID-19 yang kita hadapi saat ini bisa dikatakan membuat kita semua menjadi gelap, membuat dunia ini menjadi gelap. Sehingga kita diajak untuk menjadi terang sebagai orang-orang percaya, umat yang dipilih oleh Allah. Kita diajak untuk menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan. Dan terang itu akan memancar ketika kita mampu dari dalam kehidupan keluarga kita mampu untuk melakukan ibadah yang benar. Ibu bapa dan saudara, poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan dalam perenungan ini sudah tadi sempat saya singgung sedikit bahwa umat Israel ini menjalani 70 tahun masa penghukuman mereka sebagai budak. Kalau merujuk pada kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Saya mengajak kita untuk melihatnya begini, Ibu Bapak dan Saudara. Bahkan untuk pemulihan, ada waktu dan proses yang harus dijalani. Ada waktu dan proses yang harus dilewati dan dipahami bersama oleh umat saat itu maupun kita semua saat ini. Semua umat saat-saat ini sedang berdoa. Semua umat saat-saat ini berdoa agar situasi yang kita hadapi segera berlalu. Mengingat angka kematian yang terus bertambah dan bukan hanya dari warga biasa, tetapi juga dari pihak medis yang berjuang mempertaruhkan nyawa dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau para pasien ataupun korban. Perekonomian yang melemah dan dampak-dampak yang tidak menyenangkan lainnya. Itu benar, Ibu Bapak dan Saudara. Berdoa adalah tindakan yang benar. Semua ingin agar situasi ini cepat berlalu dan keadaan bisa kembali seperti sedia kala. Ibu Bapak dan Saudara, keinginan ini pun dialami oleh umat Tuhan dalam pembuangan. Ketika firman Tuhan datang melalui salah satu nabi besar, dan mengatakan bahwa mereka harus hidup menjadi orang-orang buangan dan budak selama 70 tahun. Mereka lalu lebih memilih untuk mendengarkan nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka hanya sekitar 2 tahun hidup dalam pembuangan. Artinya bahwa siapa yang mau hidup dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, situasi yang penuh dengan kegelapan berlama-lama. Tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mau hidup dalam situasi yang tidak menyenangkan ini berlama-lama. Kalau bisa semua segera berlalu. Tetapi melalui kisah bangsa Israel ini, kita diajak untuk memaknai waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengimani bahwa dalam waktu dan kehendak Tuhan ada kebaikan bagi hidup umatnya, pahit sekalipun.
dan berbicara tentang pemulihan, itu bukan berarti tentang kapan, tetapi bagaimana. Bagaimana memaknai proses ini bersama dengan Tuhan. Bagaimana memaknai kegelapan ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kita akan dimampukan memahami kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan di dalam kegelapan yang kita lawan bersama, Tuhan pakai kita jadi terang, menghadirkan terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sekali lagi kita mulai dari dalam kehidupan keluarga dengan ibadah yang benar. Sehingga Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan setiap umat-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bersama-sama kita menyanyi dari Gita Bhakti 39, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Jemaat bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Bersama-sama kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibu Bapa dan saudara, mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih, kebaikan, kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami semua boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Bahkan kami mengaku akan kelemahan kami, keterbatasan kami selaku manusia yang berdosa. Sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami semua dalam ibadah kami di saat ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami dalam keluarga, di rumah-rumah kami masing-masing, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai kami, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami untuk dapat melaksanakan ibadah yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah kami bukan hanya ibadah ritual, namun kami semua dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan ibadah aktual dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat pun dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di saat ini untuk kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, yang saat-saat ini sedang menjalani proses pemulihan, proses pengobatan di rumah-rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka, menyempurnakan setiap upaya dan usaha yang dilakukan dalam proses pemulihan dan pengobatan yang dijalankan secara khusus. Kami berdoa untuk anak Mosya Nainggolan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan jamah kehidupannya, memberikan pemulihan bagi anak yang terkasih ini Tuhan. Orang tua yang mendampingi juga Tuhan memberkati dan menyertai. Bahkan kami berdoa untuk setiap anggota-anggota keluarga dari jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka mendampingi akan umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga kuatkan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsikan, bahkan topangan dan pendampingan dari keluarga terkasih, semuanya itu Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, dalam proses pemulihan, proses pengobatan yang sedang diupayakan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap umat-Mu dalam pekerjaan dan aktivitas mereka, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mereka yang harus bekerja dari rumah-rumah masing-masing, pun mereka yang harus tetap melakukan pekerjaan dari tempat bekerja mereka masing-masing. Biarlah penyertaan dan cinta kasih Tuhan selalu melingkupi dan menaungi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang juga saat-saat ini masih tetap melakukan belajar mandiri dari rumah-rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Setiap ujian-ujian, setiap tes-tes yang harus mereka jalani, Tuhan biarlah Engkau tuntun mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan setiap ujian maupun setiap soal yang diberikan dari guru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul saat-saat ini, yang juga terdampak COVID-19 bagi mata pencaharian mereka ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu akan selalu menuntun, kasih-Mu akan selalu menjangkau dan memeluk kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, kehendak-Mu boleh meyakinkan mereka bahwa hal apapun yang terjadi, setiap umat-Mu tidak pernah hidup di luar jangkauan cinta kasih-Mu Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga di saat-saat ini Tuhan, untuk kondisi dunia pun kami Indonesia di dalamnya yang bergumul, berjuang melawan wabah COVID-19 ya Tuhan. Engkau tolong kami, tolong
dunia kami, tolong bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tim medis, para dokter, juru rawat, relawan, para petugas administrasi di rumah sakit, para petugas kebersihan, para petugas di dapur, para petugas ambulans, maupun para petugas di tempat pemakaman pun setiap pihak yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau baik pasien maupun korban. Tuhan, Engkau memberkati, menyertai kehidupan mereka, melindungi kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan mereka semangat di dalam mereka saat-saat ini mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau berkati para pemerintah kami dengan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan. Bahkan para pemerintah di daerah-daerah terpencil sekalipun ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan dan hikmat-Mu sehingga biarlah setiap kebijakan yang harus diambil dan ditaati dapat dilakukan bersama-sama guna untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembatasan sosial berskala besar yang saat-saat ini sedang kami jalani. Tuhan, berikan kami semua hikmat-Mu selaku warga negara yang baik, sehingga biarlah hikmat-Mu menuntun kami untuk taat dan patuh pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk PSBB yang saat-saat ini sedang kami jalani. Kami berdoa untuk setiap orang yang harus berjuang melawan COVID-19 yang saat ini sedang mereka derita. Tuhan, kasih-Mu biarlah menjamah mereka, memberikan semangat bagi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka di tengah-tengah dampak COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau juga memberikan penghiburan bagi mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap menjalani hidup ini dengan naungan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa saat-saat ini Tuhan. Bagi kehidupan kami, selaku umat-Mu, kami menyerahkan akan kehidupan kami ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam pengasihan-Mu kami akan menerima kebaikan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap pelayanan-pelayanan yang boleh berjalan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai para pelayan yang dipercayakan untuk melayani di saat-saat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang selaku Ketua Majelis Jemaat. Tuhan memberkati menyertai Bapak Pendeta pun juga keluarga, Ibu Pendeta Lia dan juga anak-anak terkasih. Tuhan juga mau memberkati dan menyertai kehidupan mereka, para presbiter yang ada, penatua diaken baik dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6 pun juga yang ada di pos pelayanan Taman Adiasa. Tuhan memberkati menyertai mereka. Kehidupan keluarga-keluarga mereka pun kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses perekaman yang setiap minggu dijalani ya Tuhan. Tuhan memberkati menyertai setiap pribadi yang sudah boleh menyerahkan dirinya, memberikan tenaga dan waktunya untuk proses perekaman ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi Diaken Bung Eki, bagi Pak Edo Watihelu, bagi Saudara Jori Hitipiu, pun juga bagi Saudara Mesak Sukabdi. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara terkasih kami ini, bahkan saudara-saudara pemusik yang juga mengambil bagian dalam proses ini. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati, menyertai kehidupan mereka yang sudah boleh memberi diri dalam proses perekaman sehingga
pelayanan ibadah, baik ibadah minggu maupun ibadah keluarga, ibadah Rabu, semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak dan keluarga yang dikasihi, silahkan melanjutkan ibadah dengan tata ibadah yang sudah berjalan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan menyertai.